Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yahdi fala mudillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat hingga pada hari ini, sore hari ini kita semua berada di masjid tercinta kita ini, Masjid Nurus Salam, semata-mata dengan niatan untuk bersama-sama ngaji bareng, untuk bersama-sama menuntut ilmu. Maka mudah-mudahan pahala dengan duduknya kita di masjid ini untuk mencari ilmu paling tidak bisa menerangi kuburan kita nantinya. Dan karena sering kami ingatkan juga, derajatnya orang yang berilmu dengan orang yang alim, ahli ibadah itu berbeda. Orang yang berilmu dan orang yang abid, ahli ibadah, surganya paling tinggi. Bahkan disebutkan surganya bersama Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Surga itu berbagai macam nikmat, berbagai macam tingkat. Jadi apabila Anda masuk ke surga tapi tidak bisa menatap wajah Nabi Muhammad, sebagian ulama mengatakan orang itu termasuk orang yang nyesel. Makanya ketika panjenengan berdoa kepada Allah, jangan minta dimasukkan ke surga saja, minta masukkan ke surga Firdaus, karena disitulah Nabi Muhammad SAW ada. Ya, maka mudah-mudahan kita semua dikumpulkan oleh Allah di surga Firdausnya nanti bersama orang tua kita, bersama guru-guru kita, bersama orang-orang tercinta kita. Amin, Allahumma amin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda besar Nabi kita Muhammad SAW, yang karena beliaulah kita selamat dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang. Hadirin jamaah Masjid Nurus Salam, Majelis Cas Iman di nuansa syahdu sore hari ini, yang tadi kelihatan ya panas kentang-kentang ya, tiba-tiba baru selesai sholat asar ini mulai nuansa-nuansa ngantuk ini sudah ada ya, jadi mulai mendung. Jadi alangkah nikmatnya duduknya kita istiqomah setiap bulan ini sambil membarengi nuansa mendung ini dengan kita ngaji kitab fikih, yaitu kitab Safinatun Najah ya, bahtera atau kapal keselamatan. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita tentang saktah, berhenti di dalam sholat, saya mau membahas sedikit hadis yang insya Allah ini bisa bermanfaat bagi kita semua, Bapak Ibu. Apa itu? Disebutkan di hadis yang sahih ya. Sebutkan di hadis yang sahih, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang hamba itu ya, apabila mengucap dengan satu ucapan yang tanpa kejelasan ya. Biasanya bahasanya kalau ngucap gak jelas nih, apa jenis iseng ya. Jadi barang siapa yang mengucap dengan satu ucapan yang tidak jelas ya, maka kata Nabi Muhammad, kelak dia fi yaumil qiyamah akan membawanya masuk ke dalam neraka yang luasnya neraka itu antara timur sampai barat. Itu cuman ngucap satu ucapan yang enggak jelas, bukan meso ini. Ngucap iseng ya. Itu dosanya kata Nabi Muhammad, dia akan dimasukkan ke dalam api neraka yang luasnya itu seperti timur ke barat. Bisa dengan bayangkan, timur barat niku berapa kilometer? Berapa miliar kilometer sudah tak terhingga. Itu baru ngucap. Belum melakukan maksiat mata, belum seseorang uququl walidain
ya, bentak orang tua, bentak istri, bentak suami misalnya si istrinya. Anak bentak orang tuanya. Orang tua menghukum anaknya seakan-akan dia Tuhan semesta alam, ya. Sampai tega, bahkan belum ini dosa membunuh seseorang, ya. Jadi ini baru dosa satu ucapan saja, kata Nabi Muhammad, ya, akan dimasukkan ke dalam neraka yang jauhnya itu seperti timur dan barat. Jadi gara-gara satu dua ucapan menungso niki isok mlebu neraka, Pak. Ya. Nah, orang itu gara-gara ucapan bisa berbuat banyak hal. Ya. Misalnya rabi, ya, nikah, sing jombloan jomblowati kisahno ya. 2024 mau habis tapi belum ada jodohnya. Mudah-mudahan 2025 cepat jodohnya datang, dan rabi, dan selesai, ya. Dan berkurang juara bertahan, ya. Jadi tolong diaminkan ini masjid, ya. Jadi dan rabi juara bertahan semakin berkurang, dan generasi selanjutnya ini yang kasihan. Jangan dibilang nanti ngelangkai. Okay. Orang kalau mau menikah itu ucapan apa? Apakah dia harus mengucap? Ngucap. Saya terima nikah dan kawinnya. Ubiltu tazwijaha wa nikahaha, ya. Masa ana uang ngono to? Ada. Nggih sampun, masalah nikah niku kok dawa iku Pak, sing mburi kok rasan-rasan. Wis sampun, kita kembali lagi. Apakah ada orang ketika menikah cuma ngangkat alis tok? Ngono to? Ya mboten sah. Harus sighahnya keluar, akadnya keluar. Walinya mengucapkan taukil, mengucapkan nikah, bukan taukil ya, mengucapkan akad, ya, kemudian menggubil tuh yang calon pengantinnya, ya. Kemudian naudzubillahi min dzalik, ya. Itu karena ucapan seseorang bisa menikah. Ada juga contohnya seseorang gak cocok dengan istrinya, tiba-tiba, "Dik, awakmu tak cerekno." Naudzubillahi min dzalik. Gara-gara ngucap seperti itu, satu ucapan jatuh talak. Itu ucapan. Hati-hati dengan ucapan. Orang mau masuk Islam harus dengan apa? Dengan ucapan. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Londo. Ini ucapan kalimat syahadat. Baru bisa masuk Islam. Maka dari itu, seseorang yang sudah terjaga ucapannya, maka insya Allah dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ucapan itu nemen, Pak, Bu, Mbak, Mas, ucapan itu nemen, ya. Jangan sampai satu kata saja yang keluar dari mulut manusia itu bisa menentukan kebaikan dan keburukannya dia. Ada satu hadis Rasulullah bersabda, diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yatman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi atman lahul jannah." Barang siapa, daune Kanjeng Nabi ngeten, Mbak, Bu. Barang siapa yang bisa menjamin antara jenggotnya. Apa itu antara jenggot? Mulut. Tapi Nabi tidak mengatakan mulut. Ya. Barang siapa yang bisa menjamin antara jenggotnya dan antara kedua kakinya. Nopo kedua kaki ini? Halus iki Kanjeng Nabi kalau ngomong. Kemaluan. Barang siapa yang bisa menjamin di antara jenggotnya dan di antara kedua kakinya, maka aku akan menjamin dia masuk ke surga. Jaminannya Kanjeng Rasul. Siapa yang bisa menjamin mulutnya dan kemaluannya? Rasulullah nggak ngomong kemaluan di hadis ini. Antara dua kaki. Sopan apa mboten Kanjeng Nabi ini? Sopan. Gak ada ucapan Nabi yang membuat sakit hati sahabatnya, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Ya, jadi Rasulullah SAW menjamin surganya langsung orang yang bisa menjaga mulut dan kemaluannya. Dia bisa menjaga mulut dan kemaluannya, maka dijamin pasti masuk surga. Oh ya wis, kalau seperti itu ya wis, aku tak jogo motoku, apa tak jogo cangkemku kali kemaluan tapi gak sholat. Nah iki repot mana ini?
Maksudnya bukan seperti itu. Kalau seseorang sudah bisa menjaga mulut dan kemaluannya, yo dijogo sholati, yo dijogo posoni. Seperti itu maksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka apa yang ada ulama Malang ya, ada seseorang dari alim orang di Malang, ulama kita sini mengatakan, apa sih sing paling gampang dilakukan menungso niki? Apa yang paling gampang dilakukan manusia? Beliau menjawab, yang paling gampang dilakukan manusia adalah ngilokno orang. Setuju napa mboten ucapan beliau? Setuju. Ya. Jadi ucapan beliau ini luar biasa, ya. Pertanyaannya sekarang, apa Nabi pernah ngilokno santri ini, Pak? Pernah ngilokno sahabat yang lain? Tidak pernah, ya. Sopannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak, sopannya Nabi Muhammad mengagungkan sahabatnya itu luar biasa. Pertanyaannya, apakah ada sahabat sing betik? Apakah ada sahabat yang nakal? Nun sewu, apakah ada sahabat yang lebih parah dari penjual es teh misalnya? Ada? Sebelum diajari Kanjeng Nabi ada, tapi setelah diajari Nabi Muhammad semuanya jadi sahabat yang alim, yang ngerti ilmu. Contohnya siapa? Pada suatu hari ada seorang Arab Badui masuk ke masjid, Nabi di tengah, sahabat lagi mendengarkan Nabi, persis saya kayak kita saat ini, ya. Tiba-tiba si dia ini celungak-celunguk toleh kanan kiri, gak ono tulisan toilet, ning ngarep pojok nguyu kencing krata. Bayang niki masjid, Pak, masjid temenan masjid. Jadi Nabi di tengah, ada Nabi, sahabat ada, ditelok gak ono sawangan, gak ono tulisan toilet, nguyu di pojokan, Pak. Niku kurang ajar apa mboten? Kurang ajar. Sahabat mengatakan sudah siap-siap. Loh, ya Rasulullah, kencing di dalam masjid Madinah, di Madinah. Dulu ke masjid itu terbuat dari tanah liat, bawahnya dari pasir. Kencing, latak. Kata Nabi, biarkan dia kencing, karena kalau diberhentikan pas tengah-tengah kencing itu kan gak enak, Pak. Masuk pas nguyuh meromong kongkon mandek kan gak enak. Kongkon ngelegok nosik sampai entek baru. Ya. Tapi ini di masjid, parah atau tidak ini? Parah. Tapi dengan akhlaknya Nabi Muhammad SAW, beliau menyabarkan sahabat, biarkan, ditutup dulu. Setelah selesai, baru Nabi datang. Ya, ingat Bapak, Bu, lihat pandangan, lihat ucapan Rasulullah ke yang kencing di Masjid Nabawi itu. Ngomong apa Kanjeng Nabi? Ya akhul Arab, wahai saudaraku Arab. Maksudnya Arab Badui, gak ngerti apa-apa. Ya kalau Nabi Muhammad, saya ndelok kayak ngono sawangane koyo ngomong guap, ya sensor ya, ngomong kan bukan Nabi seperti itu. Tapi orang ini gak nutuk ilmu, belum tahu Islam, belum paham. Tapi Nabi Muhammad pendekatannya luar biasa. Ya, sahabat sudah ada yang mau membunuh waktu itu, kencing di masjid depan Kanjeng Nabi. Wah, ini sudah levelnya sudah sangat kurang ajar sebenarnya. Tapi Nabi Muhammad, lihat kesopanannya Nabi Muhammad ketika menegur dia, ya akhul Arab, wahai saudaraku orang Arab, apa yang kamu lakukan? Di sini ini tempat orang mengingat Allah. Di sini orang tempat sujud mengingat Allah. Yang kau lakukan ini salah. Sahabat ngelihat kaget. Loh, kenapa kecil sabar? Setelah itu, ayo ngambil air, disiram bareng-bareng sama saya. Kata Nabi Muhammad seperti itu. Apakah luluh hatinya si orang Badui ini? Luluh, dibersihno, disuci ini, sampun. Setelah itu apa yang dilakukan Rasulullah? Ya akhal Arab, minta maaf kalau dulur-dulurku itu kesinggung. Ini menunjukkan Nabi tidak kesinggung, tapi sing kesinggung niku sapa? Sahabatnya niku kesinggung niku. Sahabat itu dulur-dulurku ngomongnya. Itu ikhwani, sahabatku itu kesinggung kamu kencing di sini. Minta maaf. Gak bisa ya Muhammad. Mereka ngilok-ngilok no aku. Wah, sangar ngarepi Kanjeng Nabi kayak ngono. Kak, ayolah minta maaf. Minta maaf sama. Kak,
langsung doa, ya Allah masukkan aku dengan Rasulullah ke surga, mereka jangan dimasuk ke surga. Wah enak. Jadi kongkon jaluk maaf, dadakno ngedongono sing ya sahabat sing ngrungokno. Walah wong iki rek, ya kan? Mangkelno. Dikongkon jaluk sepuro kali Kanjeng Nabi, tapi dia tidak mau minta maaf, malah mendoain yang tidak. Tapi lihat sopan santunnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak hal lagi, ada seseorang sahabat yang insya Allah saya sudah beberapa kali jelaskan juga. Mau masuk Islam, syaratnya jangan larang aku untuk berzina. Ya Rasulullah, aku mau masuk Islam, tapi jangan engkau larang aku berzina. Sahabat yang lain ngomong, awakmu iki apa? Wis, kata Nabi, wis, ampun. Kini Mas, maksudnya bukan depan saya ini ya, maksudnya ya pas zamannya Rasulullah nih loh. Kini Mas, duduk, apa yang kamu? Ya Rasulullah, aku dari dulu doyan zina, tapi aku sekarang mau masuk Islam. Jangan engkau larang aku untuk berzina setelah masuk Islam. Lihat nasihatnya Nabi Muhammad kepada dia. Baik, sini saya mau tanya, kira-kira kalau ibumu dizinai, seneng gak kau? Oh, yuk gak iso Nabi. Apa yang kau katakan ya Rasulullah? Sebentar, jangan marah. Kalau istrimu dizinai, seneng gak kau? Ya Rasulullah, ngomong apa engkau? Sebentar, adik perempuanmu atau kakak perempuanmu dizinai, kau ridho halal apa enggak? Tidak mungkin aku terima ya Rasulullah. Akan aku bunuh langsung orang yang menzinai orang-orang perempuan yang aku cintai. Baik, kalau engkau tidak suka orang menzinai keluarga perempuanmu, kenapa kok engkau mau berzina? Maka seketika itu juga nasihat Rasulullah masuk ke dalam hati beliau, nangis dan langsung mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Rasulullah, sesungguhnya sebelum aku masuk Islam tidak ada hal yang paling kucintai kecuali zina. Setelah aku mengucapkan dua syahadat, tidak ada hal yang paling aku benci kecuali zina. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini tuh sopan santunnya akhlak Rasulullah SAW. Ada lagi ibu-ibu, ya Rasulullah, aku minta doakan suamiku ya Rasulullah. Katanya Rasulullah, suamimu yang matanya putih. Loh, bukan Rasulullah. Kata Rasulullah, loh berarti hitam semua matanya. Oh iya ada putihnya. Moga-moga lancar semua hajatnya. Loh lihat, halus Rasulullah ini kalau guyonan. Okay? Ada lagi terakhir, yo. Biasanya ada apa? Mbak, orang tua, ya Rasulullah. Biasanya kalau di sana kan kasih jalan Rasulullah, ya kan? Itu enggak. Jadi ya Rasulullah, dongakno aku isok mlebu surga kali denganmu ya Rasulullah. Loh, Mbah, di surga itu enggak ada orang tua. Nah terus ya apa ya Rasulullah? Engkau kenapa? Tapi semuanya berubah jadi mudah. Walah Kanjeng Nabi, alhamdulillah didoakan enak, tenang. Itulah guyonannya Nabi kita Muhammad SAW, tutur kata yang sopan, yang santun, yang mana beliau menjamin ya, hamba-hambanya atau umatnya yang bisa menjaga lisannya. Ya, kemarin tepat di masjid ini juga kami sudah sampaikan ya di masjid ini khutbah Jumat surat Al-Balad. Allah berfirman, alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain. Maka hati-hati, wabil khusus ya, lisan ini kan lisan tak bertulang. Bertulang loh ya apa? Saking gak bertulangnya ini apa ya, lentur sekali kalau berbicara. Hati-hati, khususnya yang berbicara di depan panjenengan, para penceramah ini dosanya lebih banyak. Jenengan datang ke sini dengan rasa husnudzon, dengan rasa baik sangka, yang ngomong di depan jenengan ini orang alim, padahal belum tentu. Yang berbicara depan jenengan ini yang tahu cuma dirinya sendiri. Karena husnudzonnya jenengan kepada yang di depannya jenengan, akhirnya jenengan itu menjadi lebih baik daripada yang megang mic. Bukan luar biasa jenengan ini. Jadi agama ini sangatlah luas. Kalau kita para ulama itu, bahkan guru-guru kami itu paling benci dengan hal yang misalnya guyonan bawa agama. Jangan. Oh malaikat sampai bingung. Malaikat kok isok bingung? Gak mungkin isok bingung malaikat itu. Oh malaikat itu
Ada lagi ucapan, pernah dengar Allah memberi WA kepada Israel. Bahasa-bahasa seperti itu tidak pantas diucapkan oleh yang memiliki ilmu. Seberapa tinggi ilmunya seseorang kalau sudah melecehkan Allah, melecehkan Nabi Muhammad, melecehkan istri Nabi, melecehkan agama, itu sudah nggak masuk akal. Ada lagi ucapan, golei rezeki sing halal soro, sing haram wae soro. Loh, ini kan kesannya kayak Allah ini tidak membuka rezeki yang halal kepada umat. Ini tidak boleh. Ya. Bahkan di kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali mengatakan orang itu bisa murtad secara lisan, wala yash'ur, dan dia tidak merasa dia murtad. Hati-hati, ini akhir zaman. Aku guyonan, loh gak iso guyonan. Jangan ngomong goleki rezeki halal soro, sing haram wae soro kok halal. Itu tuh seakan-akan Allah tidak memberikan rezeki kepada hambanya yang halal. Padahal harta halal itu sangatlah banyak dan luas. Tinggal seseorang bagaimana dia mencarinya. Maka mudah-mudahan kita bisa memiliki ibrah, ya, kita bisa mengambil. Makanya jokesnya tentang agama ini, jokes tentang agama ini paling gampang, ya. Jokes orang guyonan agama ini paling gampang bagi yang orang awam. Hati-hati, jangan pernah membawa agama kayak guyonan, ya, apalagi melecehkan Allah, melecehkan Rasulullah, melecehkan para sahabat dan lain sebagainya. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga lisan kita, menjaga kemaluan kita, menjaga pribadi kita dari hal-hal yang buruk, dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mari kita mengaji lagi, dibuka kitabnya bab tentang berhenti sebentar dalam sholat, saktatus sholat. Halaman berapa itu? Silakan kalau di halaman saya sini halaman 17, nggak tahu di halaman jenengan. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Faslun, saktatus sholati sittun baina takbiratil ihram wa du'ail iftitah wa baina du'ail iftitah wa ta'awudz wa bainal fatihati wat ta'awudz wa baina akhiril fatihah wa amin wa baina amin was surah wa baina surah war ruku'. Saktah berasal dari kata sukut, diem. Jadi orang itu kalau mau sholatnya diterima harus mengerti ilmu sholat. Ketika belajar ilmu sholat berarti berbicaranya rehat sebentar. Maka orang yang belajar ilmu sholat kadang dia sudah merasa dirinya itu sudah paling paham tentang ilmu agama, bahkan merasa seakan-akan dia seseorang kadang sholat tahajud baru sekali, baru tahajud sekali, isuke wis kaya ngerasa aku wis ahli surga. Ono sing kaya ngono. Hati-hati, banyak. Padahal sudah berapa banyak orang-orang tua kita, ya, sepuh-sepuh kita yang mereka kalau tahajud itu bendino. Awak dhewe sing nom-nom iki baru tahajud sepisan wae wis koyokane, alhamdulillah mang bengi aku tahajud. Wah, koyokane, yo kan? Tahajud nopo? Istighfar aku, nangis. Diungkapno, diceritani nang kanca-kancane. Menene yo kebablasan maneh, yo kan? Percuma, ya. Sing paling penting itu istiqomah, ya. Maka kejujuran yang paling buruk adalah memuji diri sendiri. Jujur yang paling buruk. Jujur itu kan baik. Jujur itu baik. Tapi jujur yang paling buruk adalah memuji dirinya sendiri. Hati-hati. Jenengan muji orang lain masih berat. Muji koncone dhewe sing berprestasi berat. Tapi muji diri sendiri koyokane ringan, enteng. Nah, ini hati-hati. Makanya kejujuran yang paling buruk adalah dia yang memuji dirinya sendiri, ya. Maka tidak ada yang lebih cukup daripada bersyukur, dan tidak ada sesuatu hal yang paling nikmat kecuali sehat. Tidak ada yang paling nikmat kecuali bersyukur. Jenengan punya nikmat barusan minum air, ya, minum air saja sudah nikmat. Saya mau tanya, apa perbuatan yang paling gampang seseorang dapat pahala surga? Paling gampang, paling sebentar. Ini ada jaminannya, ada di dalam hadis Nabi juga. Apa itu?
paling instan. Yo gaekno Indomie Zat. Indomie itu ada waktunya 3 menit, yo nggih. Terus jenengan masih bikin mie-nya dulu segala macam. Tapi sesuatu yang paling gampang, surganya itu dijamin ada surga khusus bagi orang-orang yang memberikannya. Apa? Memberikan air minum kepada orang yang sedang haus. Bayang, jenengan haus, tiba-tiba sama tuan rumah dikasih es, glek glek glek. Nikmat napa ndak? Nikmat. Tuan rumah yang memberikan seseorang sesuatu yang segar dan orang itu kebetulan haus, maka pahalanya adalah surga, ya. Kemudian kita lanjut saktah. Diam sebentar, berhenti sebentar di dalam sholat itu ada 6. Apa itu? Antara takbiratul ihram dan doa iftitah. Apa itu doa, apa takbiratul ihram? Kalimat Allahu Akbar. Doa iftitah apa? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah. Iki sing ngapal berarti kebiasaan baca doa iftitah. Kalau enggak hafal, hati-hati ya. Kalau bisa senjenengan ketika sholat jangan merasa jenengan sudah sholat 5 waktu itu pun cukup, wis insyaallah mlebu surga. Belum tentu. Banyak orang yang sudah sholat tapi pahalanya tidak diterima oleh Allah karena tidak khusyuk. Hati-hati. Khusyuk itu juga termasuk salah para Imam Ghazali ya, disebutkan ilmu tasawuf, khusyuk itu termasuk syarat juga sebenarnya. Tapi kalau kita yang awam ini cukup tumakninah saja, insya Allah sholat kita diterima oleh Allah ya. Atau Allahumma ba'id baini wa baina itu riwayat lain ya. Jadi ketika seseorang sholat antara takbiratul ihram, monggo diperhatikan untuk berbicaranya, mohon berhenti sebentar. Ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, jangan langsung jenengan ngomong Allahu Akbar kabira. Jadi Allahu Akbar baru ngomong bar jenengan Allahu Akbar kabira alhamdulillah. Jangan, berhenti sebentar. Allahu Akbar, diam, saktah, diam sebentar, baru. Sebentarnya berapa Ustadz? Para ulama mengatakan mirip kayak tumak ninah. Berarti berapa menit tumak ninah itu? Gak menitan, Mbak. Detik pun tidak sampai 1 detik. Kalau saya stopwatch ini ya, kalau misalnya saya stopwatch sudah pernah waktu itu. Kita ngomong subhanallah ya. 1, 2, 3 subhanallah 6-8 mikrodetik. Tidak sampai 1 detik. Ini karena saya megang mic. Coba jenengan kak megang mic ngomong subhanallah lebih cepat daripada ini. Ya, jadi ada jedanya sebentar. Allahu Akbar, diam dulu sebentar, sekadar subhanallah, dengan kadar subhanallah baru Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Doa iftitah sunnah hayat ya. Kalau jenengan nggak baca doa iftitah sunnah ya, doa iftitah kan sunnah, sujud sahwi atau tidak? Sujud sahwi atau tidak? Orang yang tidak membaca, wis ngenteni imam baca Fatihah wae meneng wae males aku doa iftitah. Boleh atau tidak seperti itu sebenarnya? Ya sebenarnya yang enggak boleh, tapi sah apa sholat, sah atau tidak sholatnya? Sah ya. Jadi meneng toh Allahu Akbar wis males kakean ngomong hari ini kan di kantor tak apa wis kebanyakan ngomong. Eman kan manusia itu kan ada ukuran ya. Ada ukuran laki-laki sama perempuan, ukuran bicaranya banyakan siapa per hari itu? Sing wedok ngomong laki-laki, sing laki-laki ngomong wedok perempuan, ya kan? Ada risetnya kan? Ada risetnya kan? Manusia itu laki perempuan ada risetnya. Kalau tidak mencapai target itu bakal ngomel, bakal ada wae. Sampai sudah targetnya terpenuhi dalam 1 hari, ya kayak jalan 10.000 langkah nih kurang lebih. Nah, saya lupa itu berapa risetnya itu berapa banyak. Nah, saking malesnya baca doa iftitah, jadi ketika Allahu Akbar meneng rungokno imam Fatihah baru alhamdulillah baru amin bareng bismillahirrahmanirrahim baru baca. Boleh atau tidak? Ya boleh, sah. Sunnahnya sunnah hayat, tidak disunnahkan sujud sahwi bagi yang tidak baca ya. Tapi tolong jangan lupa setelah takbiratul ihram itu harus berhenti sebentar lalu membaca doa iftitah.
Kemudian yang kedua, monggo dilihat lagi kitabnya. Yang kedua, antara doa iftitah dan ta'awudz. Apa ta'awudz itu? Ta'awudz itu apa? Mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Loh, ati ngono ta Ustaz? Biasanya aku langsung bismillah. Ya mboten apa-apa. Jenengan langsung bismillah, langsung surat Al-Fatihah tidak ada masalah. Tapi sunnahnya membaca ta'awudz terlebih dahulu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Menang sih sebentar baru a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, itu yang kedua, antara doa iftitah dan ta'awudz. Yang ketiga, antara surat Al-Fatihah dan ta'awudz. Loh, ta'awudz mana ki apa? Ta'awudnya siapa ini? Ta'awudnya surat pendek. Jenengan mau baca surat pendek, baik imam maupun makmum, sunnahnya sebelum bismillah membaca ta'awudz. Kemudian yang keempat, berdiam sebentar. Yang keempat, antara akhir surat Al-Fatihah dan amin. Waladdallin. Apa langsung amin atau berhenti sebentar? Sunnahnya berhenti sebentar. Bahkan ada para ulama yang mengatakan diperbolehkan membaca doa terbaik untuk kedua orang tuanya. Apa doa terbaik untuk orang tua itu apa? Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi waladdallin. Amin. Bukan waladdallin. Amin langsung enggak. Nah, bahkan di Masjidil Haram pun ya, imam Masjidil Haram pun dan imam yang mengerti ilmu fikih ketika dia waladdallin berhenti sebentar. Kalau nggak mau baca doa pun nggak ada masalah. Tapi sunnahnya berhenti sejenak lalu amin. Ya. Lalu kemudian yang keenam, wa ma bainas was-surah wa bainas surat war-ruku. Kemudian antara surat pendek dan ruku. Minal jinnati wan nas. Baru berhenti sebentar imam, baru Allahu akbar, baru ruku. Jangan najinnati wan nas Allahu akbar sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar dhalin amin. Itu udah ada lagi, hati-hati nih, sudah rawan lagi nih. Bau-bau Ramadan kan? Hati-hati para imam yang tahun lalu belum ngimami, tahun ini mau bertugas untuk ngimami. Yang ibu-ibu, mbak-mbak, para ibu muda yang mau ngimami anaknya di rumah, ya nggak harus jenengan ibu-ibu ya, para wanita sholat di masjid tarawih, tidak harus. Jenengan ajari anak-anak jenengan di rumah juga sholat ya, sholat sunnah juga, khususnya sholat tarawih. Banyak diriwayat Nabi itu nggak sholat tarawih terus di masjid, terkadang dengan istrinya di rumah ya. Jadi memang lebih ada berbagai, nanti kita bahas itu khilaf ya. Jadi paling utama jangan sampai kita sholat tapi sholatnya kita itu sia-sia. Insya Allah difahami ya Bapak Ibu. Kemudian fasal selanjutnya, faslun, monggo dibaca. Al-arkanu allati talzamuhu fiha tuma'ninatu arba'atun. Rukun sholat yang wajib dengan tumakninah ada 4. Apa itu? Ar-ruku' wal i'tidal was sujud wal julusu bainas sajadatain ya. Ruku, yang pertama ruku itu harus tumakninah. Jenengan sudah posisi ruku, nggak mau baca subhana rabbiyal azimi, nggak mau baca pun tetap sah rukunya jenengan kalau jenengan pakai tumakninah ya. Kebacut saja nih, wis mari rukuk meneng tok gak apa-apa jarene sansowa gak usah mboco ya gak apa-apa ya sah. Ya tepak sah, cuman yo paling gak mboco lah. Nggih, wis rukuk meneng tok sah, salatnya jenengan sah. Cuman lebih afdolnya membaca subhana rabbiyal kok a'la. Nah iki ngantuk iki. Rukuk baca subhana rabbiyal a'la. Ayo sujud sawi, masih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi ya. Ketika rukuk
Wajib 3 tahu Ustaz? Enggak wajib 3 ya. Wajibnya witir. Wajib. Sunnah. 3 itu sunnah. Jenengan baca sekali yo dapat pahala, 3 kali lebih afdol. Enggak baca pun tetap sah. Lalu kemudian ketika sujud, apa ketika sujud bacanya? Subhana rabbiyal, ojo diwolak-walik, a'la wa bihamdi. Karena hati-hati, nanti habis gini kita akan membahas sujud sahwi. Orang yang keliru baca subhana rabbiyal azim ketika sujud, atau pas sujud baca orang yang keliru ketika rukuk baca subhana rabbiyal a'la, pas sujud subhana rabbiyal azim, ini apa hukumannya atau apa sunnahnya? Nanti kita akan bahas. Bukan hukuman ya, sunnahnya. Kemudian ar-ruku wal i'tidal, maaf kelewat. I'tidal ya. Sami'allahu liman hamidah ya. Itu pakai tumak ninah. Jadi ada orang-orang, nggak bisa ya. Ini mic harus dipegang terus. Jadi saya contohkan ketika ruku ya. Ketika sudah ruku masuk ya di kamera, masukkan YouTube-nya. Ya, jadi ketika dengan ruku sami Allahu liman hamidahnya ya harus ketika i'tidal Allah sami Allahu liman hamidah berhenti sejenak, bukan jenengan ketika sedang ruku. Ada anak-anak kecil biasanya lah, itu hati-hati yang sudah dewasa, sudah besar, tapi jenengan nggak kebiasaan tumak nina ketika i'tidal karena ya kecil aku koyong ini Ustaz gak iso dirubah, ya berarti jenengan belum benar-benar menguasai ilmu sholat. Biasanya bagaimana? Rukuk ya, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, kemudian sami Allahu akbar. Loh, ada nggak? Ada nggak yang seperti itu? Ada, tapi makmum biasanya nggak merasa. Karena kan makmum kadang di luar, di tengah. Kadang ketika tarawih khususnya, ibadah sholat sunnah. Jadi ketika rukuk sudah subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, Allah di mana Allah. Itu loh maksud saya. Itu nggak sah, hati-hati. Ya, ada ulama yang mengatakan ini rukun tumak ninah itu harus ada jedanya sebentar meskipun dengan bacaan subhanallah. Jadi ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdi sami Allahu liman hamidah, berhenti sejenak baru Allahu akbar. Juga biasanya ini terjadi ketika ada makmum masbuk. Apa itu makmum masbuk? Makmum yang telat. Biasanya imamnya sudah ruku, dia baru datang, Allahu akbar. Ini masih jalan loh dia, masih jalan. Allahu akbar, langsung gini. Ada nggak yang seperti itu? Itu bahaya, tidak sah sholatnya karena termasuk rukun. Harus Allahu akbar dengan kadar subhanallah, kemudian mengikuti imamnya. Baru kehitung ditanggung oleh imam. Tapi dia baru masuk masjid kesusu, Allahu akbar, masih jalan dia, Allahu akbar. Itu tidak sah. Dan sering sekali terlihat yang melakukan hal seperti itu bukan anak kecil. Bukan yang melakukan bukan anak kecil, bahkan yang sepuh-sepuh kadang seperti itu. Yuk kak popo saat sik lucu-lucu nih sing sepuh. Udah bukan. Kak lucu nih. Kayak eman sholatin jenengan wis sepuh tapi sholatnya kayak ngono eman. Ya. Jadi harus belajar ilmu sholat lah lagi, sayang ya. Jadi ketika takbiratul ihram Allahu akbar, nututi imam yang sedang ruku harus jeda sebentar dengan kadar gampang loh saja nih. Dengan kadar subhanallah itu sebenarnya gampang, tapi banyak yang tidak melakukan. Ya, padahal ngomong subhanallah gak sampai sak detik. Lalu kemudian yang terakhir, tumak ninah, rukun tumak ninah yang terakhir, duduk di antara dua sujud. Apa itu duduk di antara dua sujud? Tawaruk apa iftirosh? Iftirosh apa tawaruk? Oh inginane wis tak sapa ya tak kongkon melaju gitu. Siapa? Ndak waktu itu saiki gak usah maju. Inginane lho sapa? Iftirosh apa tawaruk? Duduk di antara dua sujud. Iftirosh ya. Kemudian tawarruk itu baru tasyahud akhir, yang mana menginjak kaki kirinya dimasukkan ke bawah atau ke bokongnya di bawahnya ya. Itu kalau duduk tahiyat akhir. Kemudian ma'asyiral hadirin, para bapak ibu mas mbak yang dimuliakan oleh Allah, sekarang kita akan membahas tentang asbabu sujud sahwi. Monggo dilihat lagi kitabnya,
Kita baca sarang-sarang. Faslun asbabu sujudis sahwi arba'atun. Fasal, sebab-sebab sujud sahwi ada 4. Al-awwal tarku ba'din min ab'adis salati au ba'dil ba'd. Ini kayak romain hama ya. Tapi inilah ya, bacaan bahasa Arab harus ainnya harus fasih ya. Wa ustaz assalamualaikum juga ngono juga ya. Kalau assalamualaikum biasa wae assalamualaikum karena tidak ada ainnya, ain tok assalamualaikum. Kadang ngono assalamualaikum ustaz yo. Enggak, ini di sini ada ain, banyak ainnya ya. Al awwal tarku ba'di min ab'adis salati au ba'dil ba'd. Apabila seseorang meninggalkan sebagian dari sunnah ab'ad, sunnah ab'ad atau bagian dari sebagiannya. Kon sing mudeng alhamdulillah, ra mudeng Yesus alhamdulillah hadir, sing penting untuk barokah kan ngono ya. Ab'adus shalah, yang meninggalkan sebagian dari sunnah ab'ad salat atau bagian dari sebagiannya. Ya mau ya iki arti nih Pak Bu ya. Jadi maksudnya apa? Tadi sudah kita bahas, sunnah itu dalam sholat ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Sunnah hayat itu tidak disunnahkan seseorang untuk sujud sahwi ketika meninggalkannya. Jenengan nun sewu nggih Pak, Bu, Mas, Mbak. Ketika sujud, hidung ini nyium tempat sujud enggak? Hidung. Yo jenengan enak mancung Ustaz, awak dewi mancung ning jero. Aja ngono lah. Maksudnya nyium ndak atau ngawang? Hah? Nemplek napa mboten? Wajib ta? Wajib atau sing genah. Gak wajib menaruh hidung di tempat sujud, tidak wajib, sunnah hayat. Hati-hati, yang wajib itu batuk cari ini, batuk Mas Wafi, batuk. Ya, Mas Wafi itu yang mana ya? Ya itu ya, yang kuning, kembar soalnya kayaknya. Jadi yang wajib itu dahinya. Sita, Mas, dahi sama dagu itu yang benar yang mana Mas? Dagu mana, dahi mana? Dagu. Oh dagu. Nggih, beda kantuk ya. Jadi dahi di sini, dagu di sini ya. Sunnahnya hidung menempel di tempat sujud. Tapi yang tidak nempel sah atau tidak sholatnya? Ya tetap sah. Apakah yang tidak nempel itu, yang meninggalkan sunnah hayat itu, dia sujud sahwi sunnahnya? Tidak, yang sunnahnya sujud sahwi hanya yang meninggalkan sunnah ab'ad. Sunnah hayat itu apalagi? Melihat ke tempat sujud. Jenengan nyawang ning diwae nek salat. Kemana saja? Jenengan kalau salat melihat apa saja sih? Saya mau tahu. Tempat sujud, oh kadang juga, ayo kadang ngelirik-ngelirik sapa sing teko sebelahne, ta apa, ya enggak? Ya kan? Sunnah melihat tempat sujud. Mosok 4 rakaat jenengan fokus nang kono terus. Oh ya level wali jenengan ningun wali ya. Jadi sunnahnya melihat tempat sujud, tapi seandainya kadang-kadang delok kanan kiri niku sah atau tidak? Sah tetap sholatnya, tapi jenengan meninggalkan sunnah hayat. Kalau sudah meninggalkan sunnah hayat, apakah jenengan disunahkan sujud sahwi? Tidak. Intinya sujud sahwi saya tidak mau bahas panjang kali lebar. Jadi yang saya mau bahas sekarang sunnah ab'adnya saja ya. Ketika seseorang meninggalkan sunnah ab'ad sholat atau bagian dari sebagiannya ya, maka dia disunnahkan untuk sujud sahwi. Di antara sunnah ab'ad yang akan kita bahas habis gini, next level ya, next level. Setelah ini ada fasal ya, fasal selanjutnya itu ada pembacaan sunnah ab'ad sab'atun, ada 7. Nanti kita bahas ya. Atau kita bahas sekalian? Nanti aja, nanti sesuai urutan aja. Yang pertama tadi tarku ba'di min ab'adis shalah au ba'dil ba'd. Ats-tsani yang kedua
fi'lun atau fi'lu ma yubtilu amduhu wa la yubtilu sahwuhu idza fa'alahu nasiyan. Ya. Yang kedua, sebab-sebab sujud sahwi itu adalah mengerjakan sesuatu yang membatalkan bila disengaja dan tidak membatalkan jika karena lupa. Napa niku contohnya? Apa contohnya? Jenengan melakukan sesuatu ya, kalau sengaja batal, kalau gak sengaja gak batal. Contohnya apa? Ada yang tahu? Salat, nggih monggo. Ngurangi jumlah rokaat sholat, nah, kurang tepat. Ada lagi barangkali? Apalagi? Hampir tepat. Sebagian ulama mengatakan benar, mengurangi jumlah rokaat, bukan mengurangi, lupa jumlah rokaat maksudnya. Ya, maksudnya seperti itu. Apalagi? Kenapa? Ya itu kurang lebih kelebihan atau kekurangan rokaat ya. Ya, fi'lun, sampai kaget saya. Fi'lun ma yubtilu amduhu. Contohnya adalah makan sedikit. Jenengan makan halal napa mboten? Halal, tapi pas salat mihune tahu isi mau iku nyantol mesisan dimlebokke. Batal atau tidak? Batal, mihun jare. Apa yang makanan sekecil apapun itu batal kalau dimakan sengaja. Tidak sengaja Ustadz, mesyo gak sengaja nek ukuran makanannya sebesar mihun itu termasuk besar. Tolong kasih contoh ke saya. Apa makanan yang diperbolehkan dan masih diberi rukhsah, diberi izin sama agama nyantol oleh dimlebokno? Contoh makanan kecil. Bekas lombok. Nasi itu termasuk besar. Bekas lombok apa maneh? Nasi sak piro Mas? Sak gegem. Sak sendok. Sebutir, kira-kira mungkin enggak? Sebutir. Oke lah, anggaplah sebutir nasi itu nyantol di gigi geraham jenengan yang belum misalnya belum ditempel. Mesti sandilek. Nasi itu ukuran satu nasi masih besar. Apa yo? Lebih kecil dari nasi. Nah, itu dia. Bagus insyaallah. Napa? Wijen. Tapi wijen duduk wijen sak onde-ondene mesti sandiplek. Ya mboten, bukan. Satu biji wijen kalau ini ulama yang mengatakan, bukan saya. Nih saya kan ngelama. Jadi satu biji wijen nggak sengaja masuk, nggak sengaja loh ini, kelek tetap sah sholatnya. Ya, tapi kalau bukan 2 atau 3. Loh, repot kan, satu biji wijen kita mau mendeskripsikannya bagaimana ya. Jadi paling tidak sebelum sholat, loh Ustadz, apakah orang habis makan batal wudhunya? Saya kalau habis makan selama ini mesti wudhu lagi. Nah ini kurang ngaji ini. Apakah batal wudhunya orang yang habis makan? Hah? Batal lah Pak, kalau sambil kentut. Ini nek gak kentut yo gak batal. Tidak batal ya. Orang makan tidak batal wudhunya. Sunnahnya minum kumur-kumur dilek mboten napa-napa, dibuak ya gak apa-apa. Hati-hati sandale iku jamaah kan akeh sandal. Ramadan, mari buka, Bro, sandal ustaz wis gak ngerti langsung biar. Kadang kita ijek kok teles ya apa. Ya kan? Jadi hati-hati ya. Jangankan sandal ustadznya, sandal jamaah yang lain juga hati-hati, jangan ya. Ketika kumur atau mengeluarkan apa nunggu, mengeluarkan kesombongan, kesombongan, ria kan, ya itu kan. Jadi mau langsung kena dalan, jangan, ada adabnya. Kanjeng Nabi loh, Kanjeng Nabi, lihat akhlaknya Rasulullah. Ketika beliau membuang hajatnya, ludah, saking akhlaknya Nabi Muhammad. Ketika sudah meludah, beliau injak ludahnya, deret-deret, gesek-gesek. Itu sunnah. Itu akhlak. Takut menghindari seseorang yang jalan setelahnya keinjak. Loh, Nabi sudah ngasih contoh akhlak yang luar biasa, Bapak Ibu. Ya, tinggal kita mau ngikuti Nabi atau tidak. Ya, jadi apabila, nah ini ada akhlak Rasulullah lagi. Ketika itu Rasulullah mengajak makan para sahabatnya daging unta. Bisa dibayangkan?
dijamu di rumah sahabat, bukan Rasulullah ya, di rumah sahabat makan daging onta. Daging onta itu kan mahal gitu Pak, mahal. Dan yang bagi yang sudah pernah umroh atau haji, ini daging cipi unta itu kayaknya kurang afdol deh. Mesti Pak Sone wae. Ayo sing sudah yang baru pulang umroh belum ngincipi? Ayo budal mana yuk sama saya. Kode keras nih kayak apa? Ya, yang belum nyoba ngincipi daging onta, ya, ayo abis ini umrohnya bareng saya tak tunjukkan makan onta itu ya apa rasanya. Onta itu lebih panas Pak dari kambing. Kambing kan seger pemane mangan ning trawas, udan-udan, terus hawane enak, sate kambing, ya nah, ya kan? Itu panas, tapi onta lebih ganas lagi panasnya. Sampai perut ini angin semua terkadang. Nun sewu, bahkan sampai keluar angin. Nah, ini lihat kisah ini. Rasulullah SAW ketika makan dijamu di rumah sahabat itu daging unta, dan sahabat itu ada yang vegetarian, ada yang makan daging juga. Ya, makan daging, enak-enak mangan daging unta iki. Ketika makan banyak, sahabatnya ada 40 orang. Ketika lagi makan, nun sewu, ada yang kentut. Ada yang kentut. Apakah Rasulullah SAW langsung mengomong yoga? Ini bisa nyambung akhlak Rasulullah luar biasa. Ada kitab namanya Syama'ilil Rasul. Itu tentang kehidupan Rasulullah sehari-hari itu gimana. Wah, enak gitu kan kalau punya kitab itu. Ya. Jadi ketika lagi nikmat mangan, moro-moro ono ambu. Yo ngomong sedep yo gak sedep. Tapi lihat, Rasulullah nahan sampai semua sahabat selesai makan, sahabat yang lain wis gini-ginian, awakmu tah? Enggak, lho, awakmu enggak. Nah, lihat bijaknya Kanjeng Nabi. Rasulullah tahu, tapi Rasulullah diem sampai semua selesai makan. Rasulullah ngomong, ya sahabati, para sahabatku, siapa yang makan daging unta, silahkan berwudu sebelum sholat. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya siapa sing ngadeg? Yo kabeh ngadeg wong kabeh mangan daging unta. Kelihatan enggak aibnya orang yang kentut tadi? Enggak, nek awak dhewe kan tudu-tuduhan ngarepe kanca. Wah, awakmu yo wah, sampai gelut temenan. Yo, tapi Rasulullah tidak. Rasulullah mengajarkan dengan bijak, siapa yang mangan daging unta silahkan wudu. Cuman beberapa sahabat saja yang enggak makan, tapi yang lain yang makan daging unta semuanya wudu. Berarti intinya apa? Merasa ditutupi aibnya oleh Rasulullah SAW. Ada orang-orang zaman sekarang loh, berarti mari mangan daging unta terus sunahnya wudu Ustaz. Yoga. Cuman Rasulullah pada saat itu menutupi aib sahabatnya yang ya non sewu, sahabat juga manusia, ya kan? Tapi mereka kelebihannya luar biasa, ya. Maka dari itu akhlak Rasulullah sudah paling sempurna. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Paling sempurna, luar biasa. Nabi kita ini sangat-sangat sabar, sangat-sangat sopan, sangat-sangat santun. Ada yang ngomong, oh gak apa-apa, iki awak dhewe mek guyonan, gak ada guyonan. Apa niru sapa? Ini kalau niru Rasulullah sing enak, ya. Namanya bercanda itu saya, Anda dan semuanya itu terhibur. Kalau ada yang merasa tersinggung, berarti itu bukan bercanda. Ya, jadi itulah akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita diberikan ru'yah, diberikan kelebihan untuk bisa memimpikan beliau sebelum kita wafat, sehingga nanti di hari kiamat kita bisa melihat dengan benar-benar dengan mata kita, ya, dan bisa bersalaman dengan beliau di belakang soft-softnya. Kemudian yang terakhir, ya, ini sudah tambah mendung. Saya mau melanjutkan. Jadi faslon tadi yang berapa tuh? Ma yubtilu amduhu la yubtilu sahwu idza fa'alahu nasiyan. Apabila dilakukan lupa itu tidak seperti makan, ya, seperti makan sedikit, yaitu tadi biji wijen niku paling titik saja nih, ya, para ulama mengatakan seperti itu. Kemudian as-salis, yang ketiga, naqlu ruknin qauliyin ila ghairi mahallih. Memindahkan rukun qauli, ucapan di tempat yang bukan semestinya. Nah, iki Mas Wafi ini mati. Ya, ke sekarang bahas baca subhana rabbiyal azimi di tempat sujud, baca subhana rabbiyal a'la di ruku. Salah atau tidak? Salah. Tapi batal enggak sholatnya? Tidak batal. Sunnah enggak sujud sahwi? Sunnah. Hati-hati, sujud sahwi itu bukan wajib tapi sunnah.
Orang awam itu menganggap, wah imamnya salah, gak sujud sahwi, wis salah, gak sujud sahwi. Ah, rasa-rasa tak sholat dewi mana? Hati-hati. Katanya siapa sujud sahwi itu wajib? Sujud sahwi itu sunnah. Ya, sering ya. Waktu itu saya pernah ngomong ya, saya pernah menggambarkan ada imam yang memang dia lupa tidak dari sujud rokaat kedua. Dia tidak tasyahud awal. Dia langsung berdiri ke rokaat ketiga. Ya, sah atau tidak sholatnya? Tidak tasyahud awal. Tahu tasyahud awal? At-tahiyat awal nih lho Pak, Bu. Ya, at-tahiyat itu tidak tahiyat. Jadi imamnya langsung Allahu Akbar, langsung rakaat ketiga, kelalen, lupa. Tapi makmum sak masjid subhanallah, sampai sing mburine pintu ning sing ndek njaba subhanallah kabeh. Loh, ini hati-hati, pemaksaan ini. Kalau imamnya duduk karena makmumnya ngotot, imam nyuruh untuk tasyahud awal, maka sak masjid batal. Kenapa? Karena mengutamakan sunnah daripada wajib. Berdiri rokaat ketiga itu hukumnya wajib, duduk tasyahud awal hukumnya sunnah. Dan sunnahnya orang yang ngomong subhanallah itu hanya belakang imam. Kalau belakang imam, makanya di belakang imam itu tidak boleh anak kecil. Sebelahnya belakang imam boleh anak kecil, dan boleh anak kecilnya pun ada syaratnya, yang sudah khitan, yang sudah sunat. Kalau ada anak kecil di soft pertama dia belum khitan, hati-hati, soft pertama bisa nggak sah. Dia belum balik, anak itu masih kecil, kelas 2 SD, kelas 3 SD, kelas 4 SD, usianya masih hampir 10 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, belum balik, tapi belum juga khitan, tidak boleh di soft pertama. Soft kedua boleh. Kalau memang si anak itu sudah khitan tapi belum balik, tidak boleh langsung belakang imam, tapi di samping kanan atau di samping kirinya, belakangnya imam. Supaya kenapa? Supaya apabila terjadi ketika sholat imam lupa, sing ngiling noni kumburine imam, bukan sak masjid. Kadang sing soft ketelu baru paling get sok buri. Wah, kacau. Iki sunnah. Sujud sahwi sunnah lah, lapo cek soro-soro nih. Umpamanya sing perempuan itu sunnahnya apa? Ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, apa jawab di sana? Apa sunnahnya mengingatkan imam? Sunnahnya menepuk tangannya. Itu tuh nepuk, kayak nepuk dorong ini mah, ini lah. 3 kali. Bahkan dikasih jeda 2 kali dulu, berhenti. Ya, bagi yang masih so sweet, pengantin baru, atau pengantin baru yang sudah punya 2 anak atau 3 anak atau 4 anak, yang imam berjamaah di rumah, ya, nek kelalen bojone elingno, ojo ngomong subhanallah. Istri jangan ngomong subhanallah ngene. Biasanya kalau so sweet bojone ngene pisan, ya kan, tangan yang ngene pisan. Lah apa Mas tepuk-tepukan, ya kan? Tapi maksudnya itu mengingatkan supaya si imam, yaitu his husband niku, untuk inget ya, supaya tidak lupa ya. Tidak sunnah subhanallah, tapi menepuk tangannya saja ya. Lalu kemudian yang terakhir, yang keempat ya, sunnah sujud sahwi adalah iko uruknin. Saya tutupkan sebentar, belum sak jam. Iko uruknin, maghribi sih rong jaman nih. Iko uruknin fi'liyin ma'a ihtimali ziyadah ya, mengerjakan rukun fi'li dengan dugaan menambahnya. Nah, ini baru jawaban beliau ini tadi ya. Lupa. Nah, ini para ulama mendefinisikan nisyan sama sahwun. Nisyan sahwun niku bahasa Arab. Nisyan itu artinya lupa. Nisyan al-insanu mahallul khoto'i wan nisyan niku dalile arek-arek pondokan niku. Nek kelalen gak ngerjakno entuk hukuman, biasa Ustaz, al-insanu manusia iku nggone lupa dan salah, wah kan? Ya kan? Pinter nek gawe dalil-dalil ngono. Al-insanu memang an-nisyan sama sahwun. Bab sujud sahwi. Nisyan itu, lupa itu artinya ulama mendefinisikan adalah nisyanu syai'i min aslihi bihaitsu yuhtaju ilal hifdz. Nisyan itu artinya lupa tapi dia membutuhkan lagi usaha untuk menghafalkannya. Contoh, jenengan lupa surat inna a'toina. Wah, lali.
Atau lali surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum wala ana wala antum wala ana. Ping piro wala antum bi wala ana. Akhirnya lupa. Nah, itu namanya nisyan, bukan sahwun. Jenengan harus membuka Al-Qur'an lagi, baca surat Al-Kafirun pelan-pelan, hafalkan. Wala antum dulu atau wala ana dulu. Wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum wali. Jujur, siapa yang masih bulet modal Kafirun, hati-hati. Nah, ikut jeneng berarti namanya jenengan butuh menghafal lagi. Itu namanya nisyan, lupa. Kalau sahwun artinya lupa tapi tiba-tiba ingat. Contoh, jenengan sudah rakaat 4 berdiri ke rakaat 5. Astagfirullah, iki aku rakaat kelima. Rakaat kelima itu sahwun, bukan nisyan. Jadi tidak perlu jenengan menghafal lagi, tidak. Jadi ingatnya itu lupanya ketika ingat tiba-tiba. Berarti apa yang harus jenengan lakukan ketika jenengan lupa rakaat? Misalnya, jenengan bingung, ini rakaat 3 atau rakaat 4. Milihnya bagaimana Bapak Ibu? Milihnya yang paling sedikit. Nah, ini calon lulus yang terbaik ini. Calon yang hadir istiqomah, yang hafal ini insya Allah tahu, sekarang sudah kita bahas. Kalau lupa rokaat yang ketiga atau yang keempat, diambil yang paling sedikit, yaitu rokaat ketiga. Aku yakin iki rokaat ketiga. Ketika assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, koncone ngomong, awakmu sholat ping piro, mau kok ping 4 ping 5. Pas gak apa-apa, yang penting aku yakin mau rokaatku paling titik. Ini ku sing ndek kitab fikih. Berarti bener yang siapa? Bener yang jenengan. Itu loh, keyakinan. Ya, keyakinan itu yang paling benar. Kemudian ketika jenengan memang sudah yakin paling sedikit, apa yang harus jenengan lakukan? Jenengan disunahkan untuk sujud. Ingat garis bawah merah, sunnah sujud sahwi, bukan wajib. Nah, biasa nih wis mari sunnah ya, engko mari ini aku tak sujud sahwi, kelalen mau. Fil alamina innaka hamidum majid. Harusnya letaknya sujud sahwi itu di mana? Letaknya sujudnya sebelum salam. Lah pas sebelum salam jenenge menungso ya, jenengan sing doyan ayam niki kurang ono ayame Pak Bu, sing doyan Indomie kurangi, itu gare lemot temenan. Itu membuat ayam yang horen itu, kecuali ayam kampung ya, ayam horen itu udah mulai kurangi. Anak-anak kita ayo ajari makan ikan, makan telur, makan yang ayam kampung, kalau ada rezeki lebih makan daging ya. Jadi yang gare lemot itu sebenarnya ya makanan sehari-hari kita itu loh ya, sudah terkontaminasi sembarang karir sebenarnya ya. Jadi sujud sahwi sunnahnya sujud kelalen. Fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Astagfirullah, lali. Wis lali rakaat, lali sujud sahwi. Apa yang harus dilakukan? Para ulama mengatakan kalau jedanya dia antara lupa sama ingat itu tidak terlalu lama, maka langsung seketika itu juga Allahu Akbar, langsung sujud. Langsung sujud sahwi. Tapi nek wis maca tasbih, tahlil, tahmid, wis rakaat, wis salat sunnah, ba'diyah, wis mari wirid, wis mari lho lali aku durung sujud sahwi. Sunnah tidak sujud sahwi? Tidak ya. Yang penting seseorang itu sah di mata Allah, namanya manusia. Makanya ini kelebihan seseorang sholat ya. Kalau lupa itu tidak masalah. Bukan kelalen aku gak sholat wingi duhur. Ya, kadang ada manusia yang seperti itu ya. Oh lali sholat duhur. Loh, kalau lupa sholat duhur kemarin, ayo sekarang sholat duhur. Tapi niatnya apa? Qadhaan. Wallahu a'lamu bisawab. Insyaallah kita akan ketemu lagi di pembahasan faslun ab'adus shalah. Sunnah ab'ad itu ada berapa? Mudah-mudahan difahami semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu kita pada sore hari ini, memberikan kita taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita bisa mendalami ilmu dan juga bisa mengamalkannya. Percuma jenengan punya ilmu tapi jenengan tidak bisa mengamalkannya. Ayo ajari akhlak Rasulullah SAW di kehidupan seharian kita, ajari anak-anak kita kisah Nabi itu bagaimana, sopannya Nabi itu bagaimana ya. Jangan yang dilihat dikasihkan kalau anak rewel tuh HP aja, jangan.
ya. Kasih duduk bareng face to face, A to A, ya. Cerita antara anak dan orang tua tentang sirah kekasihnya Allah yaitu Nabi Muhammad SAW. Ada pertanyaan? Ada ya, cukup ya. Durasinya sama kok, durasinya sama. Saya itu. Saking mendung nih, durung sampai maghrib. Maghrib sih sak jam setengah. Nggak, beneran, saya nggak bohong. Maghribnya kan 17 berapa? 45, nggak salah. Sampun cukup ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua dan memberikan kekhusyuan kita untuk sholat, wabil khusus persiapan kita sebelum berjumpa dengan bulan Ramadan tahun ini. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma iftah lana futuhal arifin, faqihna fid din wa yu'allimna ta'wil wa yashfi mardana shifaan 'ajilan wa bi niyyati anna Allah yaghfir lana dhunubana wa yastur lana 'uyubana wa yarzuqna rizqan halalan thayyiban كثيرا مباركا واجعل أولادنا وبناتنا أولادا صالحا حافظ القرآن الكريم. اللهم يا ربنا يا كريم اجعل آخر كلامنا من الدنيا من قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى من وسلفنا الصالح وبكل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.